Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margarita Maya. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892150001. Video ini saya buat untuk menemui nilai UAS mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pembimbing Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri S.PD.M.PD.E. Yang pertama, jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Jadi perbedaan dari pasar ini dapat kita lihat dari pengertiannya. Yang pertama, pengertian dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Yang kedua, pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai pasar dan tidak mempunyai barang pengganti. Yang ketiga, pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. 2. Jelaskan menurut Anda tentang perilaku konsumen dan produsen. Yang pertama, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas seseorang berhubung dengan pencarian, pemilihan, pembelian, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Definisi lainnya adalah bagaimana konsumen ini mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas seperti uang, waktu, tenaga untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor kebudayaan, 2 faktor sosial, 3 faktor pribadi, dan 4 faktor psikologis. Ada beberapa peran konsumen adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pemakai barang. Yang kedua, penyedia produksi. Yang ketiga, memperlancar perputaran barang. Yang keempat, menerima imbalan jasa atas penggunaan faktor produksi. Berikutnya, manfaat perilaku konsumen sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempertahankan konsumen. Yang kedua, memahami perbedaan masing-masing kelompok konsumen. Yang ketiga, merancang pemasaran program yang sesuai. Yang keempat, meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Yang kelima, memprediksi tren pasar. B. Perilaku produsen. Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima di masyarakat dan menghasilkan laba. Ada juga faktor yang mempengaruhi perilaku produsen sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang tiga, pengarahan. Dan yang keempat, pengendalian. Yang berikutnya, teori perilaku produsen sebagai berikut. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah. Yang kedua, teori produksi dengan 2 faktor berubah. Ada pula manfaat perilaku produsen sebagai berikut. Yang pertama, membantu produsen mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua, membantu produsen mengelola faktor-faktor produksi. Dan yang ketiga, membantu produsen menentukan harga input dan output. Yang ketiga, jelaskan menurut pendapat Anda apa itu pasar persaingan sempurna. Menurut saya, pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli serta memiliki produk atau barang yang homogen. Pasar ini juga merupakan bentuk pasar paling klasik yang paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Yang keempat, menurut pendapat Anda, hal apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Jelaskan. Menurut saya,
Hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar itu yang pertama disebabkan oleh eksternalitas. Eksternalitas mengacu pada biaya atau manfaat yang dihasilkan dari yang memengaruhi yang ketiga yang tidak memutuskan untuk menikmati manfaat atau biaya tersebut. Yang kedua, barang publik. Barang publik adalah barang yang dikonsumsi oleh banyak penduduk dan biayanya tidak meningkat seiring dengan pertambahan jumlah konsumen. Yang ketiga, penguasaan pasar. Penguasaan pasar terjadi ketika pembeli atau penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang atau jasa di pasar. Kekuasaan mencegah kekuatan alam dari permintaan dan penawaran dari pengaturan harga barang di pasar. Dan yang terakhir, informasi yang tidak sempurna di pasar. Kegagalan pasar juga bisa disebabkan oleh kurangnya informasi yang sesuai dengan pembeli atau penjual. Kurangnya informasi dari pihak pembeli dapat berarti bahwa pembeli mungkin membayar harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk produk tersebut karena mereka tidak mengetahui manfaat sebenarnya. Sekian video dari saya. Terima kasih.